Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semuanya? Izinkan saya berbagi cerita ya mengenai rencana, niat, dan hajat saya untuk pergi backpacker sama ibu dari Lombok ke Turki ya. Lombok ke Turki. Namun di dalam rangkaian backpacker itu ada 4 hari yang nantinya kami niatkan untuk berziarah ke makam Nabi dan umroh di Makkah. Ceritanya sih awalnya saya nggak sampai ke sana ya mikirnya, cuma waktu itu kepikiran saya mau berniat untuk mengumrahkan ibu ya. Kemudian niat itu ada sedikit rezeki yang saya kira itu pas untuk satu orang kalau berangkat umroh melalui travel agent ya. Kemudian singkat ceritanya itu saya ketika menawarkan ibu untuk umroh ya sendirian, sedulur, ibu bilang inginnya ditemani. Jadi akhirnya saya juga sempat bingung gitu ya, kalau ditemani berarti bakalan 2 orang, terus budgetnya cuma untuk 1 orang. Akhirnya saya menelusuri, sudah lama dengar juga tapi belum terlalu paham kalau berangkat berdua dengan backpacker ya. Nah itu ternyata sedulur ada programnya Saudi Airline. Programnya itu jadi tiket itu sekaligus sebagai visa, stopover visa gitu ya, visa transit di Saudi Arabia. Totalnya itu 4 hari ya, 4 hari 96 jam ya, 96 jam. Nah, sehingga 4 hari itu sebenarnya saya hitung-hitung sih udah cukup buat ziarah sama umroh gitu. Nah tapi setelah saya telusuri di websitenya itu terjangkaunya itu kalau kita round trip, jadi pulang pergi ke negara tertentu di mana Saudi itu menjadi negara transitnya. Nah baru dia berlaku, dan itu pun berlakunya single entry. Jadi pas singgah pertama ke sana, transit ke sana itu misalnya kita pakai untuk umroh ziarah ke makam Nabi, Masjid Nabawi misalnya. Nah pas baliknya lagi walaupun kita transit di sana itu nggak berlaku, jadi single entry. Nah akhirnya saya putusin nawarin ke ibu seperti itu. Saya tawari, tapi nanti nggak selama orang umroh seperti biasa yang 15 sampai berapa hari gitu ya, di atas 10 hari lah gitu. Ya ibu ikut saja gitu, inginnya ditemenin. Akhirnya ya saya bismillah aja, minta doa restunya ibu, coba gitu untuk membuatkan paspor. Nah ceritanya kekhawatiran saya itu nanti di imigrasi paham nggak tentang program Saudi Airlines itu atau stopover visa itu yang saya khawatirkan, sehingga kemungkinan gagal membuat paspor itu juga ada gitu ya. Bismillah aja, akhirnya siapin juga print out untuk program stopover visa itu. Kemudian itinerary-nya selama 7-8 hari itu saya siapin, pulang pergi Turki, transit di Saudi Arabia. Nah pada hari hanya itu diantar sama adik saya. Saya cuma berniat kalau memang Allah meridhoi pasti dimudahkan ya. Itu yang terbaik buat ibu dan saya. Tapi kalau misalnya nggak jadi paspornya lewat paspor biasa gitu ya, ya udah berarti ibu juga ikutlah. Kalau memang itu yang terpaksanya ya saya bisa berangkat sendiri, tapi ibu doain ya bisa buat paspornya gitu. Nah
sedulur akhirnya pada hari hanya itu ibu pergi bikin paspor sama adik, ditemenin sama ayah. Nah, alhamdulillah ibu kan orang desa ya, orang kampung, kita tinggal di desa juga. Pas ditanya-tanyain sama petugas paspornya itu, ya jawabannya sama gitu. Saya nggak tahu, anak saya ngajak mau ikut anak aja gitu. Ditanya negara-negara mana mau dituju, nggak tuh. Ibu juga jawabnya nggak tahu. Terus kalau ditanya berapa hari, ibu juga nggak tahu. Pokoknya semuanya jawabannya nggak tahu dan ikut anak saja gitu. Nah singkat cerita gitu ya, karena ibu saya juga kurang ya berkomunikasi, kurang malum ya ibu di desa, jadi polos-polosan dah gitu ngasih tahu, karena memang beliau betul nggak tahu, cuma akan ikut ke saya aja, jadi cuma bilang mau keluar negeri diajak anak saya. Nah itu kemudian diproses, alhamdulillahnya diproses dan dijanjiin sepekan lagi kemudian paspornya bisa diambil ya. Jadi pada hari Kamis tanggal berapa kemarin, Agustus itu, nah dijanjiin pada hari Rabu pekan depannya. Nah itu sih. Nah ceritanya untuk di awal seperti itu dulu kawan, mudah-mudahan sebelum-sebelumnya saya mohon doa perjalanan rencana backpacker umroh plus Turki saya bersama ibu diajabahin ya, amin. Saat ini tentunya saya juga harus menyediakan hal-hal yang perlu saya sediakan. Oke. Mulai dari tiket, kemudian aplikasi yang bisa digunakan ya di sana selama perjalanan, termasuk internet, terus apalagi dah. Nanti saya ceritakan lagi untuk yang kedua ya. Terima kasih udah mau dengar cerita saya dan doanya mudah-mudahan dikabulkan. Makasih sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.